Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami, sholat tahajud adalah ibadah sunat yang sangat dianjurkan dalam Islam, dilaksanakan pada malam hari. Ibadah ini memiliki keutamaan yang tinggi dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang mengisyaratkan pentingnya sholat malam ini. Artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah pada waktu malam ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidupnya. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali kita keliru dalam memaknai sholat tahajud, sehingga dapat berdampak terhadap niat serta tujuan melaksanakan sholat ini. Sahabat Sinau Urip Islami, berikut adalah 7 larangan dalam sholat tahajud yang perlu kita ketahui dan hindari. 1. Menghususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Sahabat Sinau Urip Islami, di antara ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam tanpa menghususkan melaksanakannya di salah satu malam seperti malam Jumat. Dalam ajaran Islam, menghususkan suatu ibadah pada suatu malam tanpa adanya dalil yang jelas adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam menghususkan suatu malam untuk melaksanakan sholat tahajud bertujuan agar tidak terjadi bid'ah yang akan menimbulkan praktik-praktik tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa ibadah haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya, tanpa menghususkan satu malam tertentu. Dua, sholat tahajud saat mengantuk. Pada masa hidupnya, Rasulullah pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu, Rasulullah SAW mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, "Tali apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama." Melihat kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segara. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadat, Rasulullah tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan, Rasulullah menasihat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dari kejadian tersebut, mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah. 3.
sholat tahajud secara berlebihan. Melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam Islam baik wajib maupun sunnah memang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ketika ibadah tersebut berlebih-lebihan, ternyata tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi, aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan ibadah dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya. Dengan bertahajud semalaman setiap hari, dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam, namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum dan berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam ibadah hingga menyebabkan kelelahan berlebihan. Misalnya jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam sholat tahajud hingga melelahkan diri sendiri, maka hal ini tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beribadah, setiap muslim diperintahkan untuk memahami batas kemampuan di dalam menjalankan ibadah. Meski membaca surah panjang dianjurkan saat sholat tahajud, hal tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan serta kondisi fisik masing-masing. Ketika seseorang terlalu memaksakan diri hingga menyebabkan kelelahan, ini akan mengurangi kualitas ibadah dan kehusyukan dalam berdoa. 4. Sholat tahajud tidak konsisten. Sahabat Sinau Urip Islami, menjalankan ibadah dengan tidak konsisten seperti mengerjakannya pada beberapa waktu dan meninggalkannya secara tidak teratur dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seorang yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau yang berpesan pada Abdullah bin Amr bin As artinya, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan ini. Dulu ia rajin sholat malam lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang diberikan Rasulullah pada Abdullah bin Amr bin As ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsistensi menjadi kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam beribadah. Ada orang yang sebelumnya rajin melaksanakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang setelah itu meninggalkannya. Mereka hanya mengingat sholat tahajud dalam kondisi susah atau menghadapi masalah saja. Sedangkan ketika dalam keadaan lapang, senang atau bahagia, mereka lupa untuk melaksanakan sholat tahajud. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam kesulitan. Namun, harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. 5. Sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan." Hadis riwayat Abu Daud.
Sahabat Sinau Urip Islami, niat dalam melaksanakan sholat tahajud haruslah murni karena Allah. Tidak ada larangan untuk berdoa serta meminta apapun kepada Allah saat beribadah. Namun, alangkah baiknya ketika menghadap kepada Allah. Seorang muslim tidak hanya meminta perkara duniawi, tetapi juga meminta kebaikan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sholat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Sahabat Sinau Urip Islami, Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban bekerja. Jika seseorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Dalam bertanggung jawab terhadap keluarga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat tahajud sangat dianjurkan. Namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lainnya seperti mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun ibadah tahajud memiliki keutamaan yang besar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab lainnya, terutama terhadap keluarga dan pekerjaan. 7. Sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan ria. Sholat tahajud salah satu ibadah yang paling rentan terkena ria seorang hamba. Mungkin bangun di malam hari untuk sholat, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Ria atau kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan ria dalam melaksanakan tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sahabat Sinau Urip Islami, dengan memahami dan menghindari 7 larangan ini, diharapkan kita dapat melaksanakan sholat tahajud dengan lebih baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.